Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, syukur kalau kabarnya hari ini baik ya. Terima kasih kita bisa berkumpul hari ini, bisa bertemu sama Ibu bertatap muka lagi. Bisa kita mulai pelajaran kita hari ini. Ibu minta kita berdoa dulu ya. Ayo, siapa yang mimpin doanya? Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa selesai. Ya, terima kasih. Hari ini kita memasuki pelajaran biologi. Kalian tahu nggak biologi? Tahu kan biologi. Sebelum Ibu memberi pelajaran, kita absen dulu ya. Kalau yang hadir angkat tangan. Hadir Bu, gitu ya. Jadi Ibu panggil dari Jumri. Hadir Bu. Oke, Adil. Hadir Bu. Masih Daniel. Hadir Bu. Salsabila. Hadir Bu. Oke. Riba. Ada namanya ya. Putri. Hadir Bu. Putri. Oke, hadir. Raya Mustiani. Hadir. Ya, cantik. Elsa Putri. Hadir. Aris. Reza. Hadir. Terima kasih. Hari ini kalian hadir semua ya. Kalian sehat semua ya. Pagi tadi pas berangkat ke sekolah kalian makan apa tidak? Ya. Makan. Kalian makan apa? Makan nasi. Makan nasi. Siapa yang makan nasi? Siapa yang makan nasi? Makan nasi. Siapa yang makan nasi? Makan nasi. Kalian tahu nasi itu dari apa? Tahu. Dari padi. Padi itu apa? Padi itu apa? Padi itu tumbuhan. Yang kita pelajari hari ini pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Padi itu tumbuhan kan? Ya. Tadi kamu di rumah makan nasi. Nasi itu dari padi. Awal dari padi itu kita tanam, kita jaga, kita pupuk, akhirnya bisa jadi padi dan berbuah. Kamu makan jadi nasi. Iya. Sebelum jadi nasi, prosesnya seperti apa? Digiling. Habis ya digiling, mantap sudah digiling. Habis kita nanam, dijaga, dipelihara ya, dia berbunga, berbuah, kita panen, kita jemurnya sampai ke kering. Habis kering, kita giling. Habis digiling kita dimasak. Masa kita habis digiling makannya beras ya? Dimasak dulu, baru dimakan. Tadi kalian makan nasi ya? Ikannya apa? Ikan. Ayam. Sayurnya apa? Nggak ada yang suka makan sayur? Kangkung. Kamu makan kangkung. Suka makan kangkung. Siapa yang suka makan sayur? Angkat tangan. Makan dari sayur itu banyak ya. Kamu tahu sayur itu apa? Tumbuhan. Sayur itu tumbuhan. Tumbuhan itu sangat bermanfaat untuk kita manusia. Siapa yang nggak perlu sama tumbuhan? Kalian menyukai tumbuhan. Kalau kamu tidak menyukai tumbuhan, berarti kamu tidak suka makan. Benar tidak? Semangat ya. Hari ini itu pertanyaan tadi ya. Nanti Bu, kalian bisa nyanyi kan? Kita breaking dulu ya. Nah, tadi ingat kan? Apa tadi? 1, 2, 3. Nanti SMK 1. Semangat. Yes. SMK 1 TIPA. Semangat. Yes. Terima kasih. Kalian habis SPD ini kita bernyanyi ya. Kalian bisa nyanyi nggak? Bisa. Kalian sudah SMK ya? Dari SMK kemarin sudah pernah bernyanyi. Kalian bisa tidak nyanyi dulu dapat ke sini? Bisa. Kalau bisa silakan berdiri. Yang bisa memimpin nyanyi
Yuk, satu orang. Nggak usah tambah di pipinya. Ayo mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Makasih ya anak-anak. Hari ini kita tadi sudah selesai ya. Ini sudah selesai. Tidak HP-nya. Hari ini kita tadi sudah selesai. Seperti sudah bisa. Apa lagi? Mulai pembelajaran. Tadi kita belajar tentang apa tadi? Perkembangan pada tumbuhan. Perkembangan pertumbuhan pada tumbuhan. Tahu sudah tumbuhan ini kan? Tahu ya? Kalian sudah memakan dari tumbuhan, sayurnya kalian makan, nasinya juga kalian makan, semua itu dari tumbuhan. Di sini, ini kalian perhatikan ini ya. Tadi ada di bukunya yang dikasih tadi. Ini. Tuh. Kelihatan kan? Silakan, Bu. Ini sudah jelas ini. Kita pakai peralatan di mana? Enter dulu. Lalu gitu ya. Oke, dimulai. Dibuka bukunya. Tadi dikasih. Di situ tentang ini perkembangan pada tumbuhan. Perkembangan dan pertumbuhan pada tumbuhan. Di sini menjelaskan perkembangan tanaman adalah proses perubahan struktur, bentuk, dan fungsi tumbuhan seiring waktu. Seiring waktu dia bisa bertambah besar, tinggi, dan melebar. Kamu sambil itu jelaskan. Ini ya. Ini seiring waktu yang melibatkan pertumbuhan dan pertambahan ukuran sel dan jaringan. Spesialisasi dan sel fungsi tertentu. Ini adalah proses kompleks yang dipengaruhi oleh faktor internal, gen, hormon, dan seksual. Di situ air dan tanah. Di bawahnya ada perbedaan ya. Perbedaan coba dilihat dulu di bukunya. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Di situ ada perbedaannya. Pertumbuhan. Tadi perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Perbedaan pada tumbuhan terutama apa? Berkaitan dengan pertambahan ukuran fisik seperti tinggi, berat, dan volume. Ini yang disebut dengan bersifat kualitatif, dapat diukur ya. Kalau untuk perkembangan apa? Untuk perkembangan melibatkan perubahan struktur dan fungsi yang kompleks termasuk frekuensi sel dan pembentukan organ bersifat kualitatif. Berarti faktor itu ada dua ya, kuantitatif dan kualitatif. Di sini tidak selalu mudah diukur. Di antara dua itu ada yang mudah diukur, ada yang tidak mudah diukur. Di sini ada dua perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Yang
Buah rambutan. Apa lagi? Hah? Kacang. Apa lagi? Jambu. Jambu. Apa lagi? Ayo. Tanaman yang pakai biji itu apa? Padi pakai biji. Oke, apa lagi? Iya, apa lagi? Banyak ya. Tanaman yang pakai biji itu banyak. Di sini dia berbentuk, kalau pakai biji itu dia berbentuk embrio ya. Kalau fase perkecambahan biji mulai tumbuh menjadi kecambah. Kecambah tahu tidak? Tahu. Pernah ada kecambah? Tanaman itu kalau kamu tanam semua yang berbiji ya, pastinya berkecambah dulu. Pernah lihat tanaman yang kamu tanam dia tumbuh langsung kayak belah itu ya, bijinya berbelah, itu disebut dengan kecambah dulu dia. Di sini habis kecambah, fase pertumbuhan produksi tanaman, fase pertumbuhan dan produksi. Maksudnya tanaman tumbuh menjadi dewasa. Ya, tanaman tumbuh menjadi dewasa, kita enggak? Jelas sekali. Jelas, ibu juga mau kacamata. Ini ya, menjadi dewasa mulai menghasilkan bunga dan buah. Tadi yang kalian makan, ada itu buah ya. Kalau bunga itu apa? Dia berbunga dulu baru berbuah. Ada nggak tanaman yang tidak berbunga dulu langsung berbuah? Ada tidak? Nggak ada kan? Nggak. Kalau ibu setahunya kalau kalian ada yang tahu buah itu apa, tanaman itu langsung berbuah tanpa berbunga, ada tidak? Nggak ada kan? Dia berbunga dulu langsung berbuah. Itu prosesnya ya. Dia bisa menjadi buah. Sini fase penuaan. Tanaman apa? Mana dia? Ya, fase penuaan. Tanaman mengalami penurunan fungsi dan akhirnya mati. Faktor yang mempengaruhi perkembangan tanaman. Ini faktor yang mempengaruhi tanaman. Ada itu faktornya. Yang pertama sama dengan faktor internal itu disebut dengan gen hormon tanaman atau disebut dengan fitohormon dan cadangan makanan. Yang kedua, faktor eksternal itu air, tanah, kandungan mineral, pH ya, suhu, kelembapan udara dan cahaya. Nah, tahu nggak, sudah ingat nggak apa yang ibu sebutkan faktor tadi? Ada dua kan? Yang pertama, iya, internal dengan eksternal. Di sini di bawahnya contoh di sini ya, contoh perkembangan tanaman. Ayo, dia tahu? Contoh perkembangan tanaman. Perubahan dari apa dia? Perubahan dari bentuk daun, akar, dan situ sudah termasuk contoh perubahan dari tanaman. Di sini perubahan bentuk daun, akar, dan batang itu termasuk perubahan tanaman. Dia akan berbentukan bunga dan buah. Di sini ada perkembangan sistem perakaran dan lebih dalam, peningkatan fungsi organ dan jaringan, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pijar belajar itu bukunya di bawah. Coba lihat ibunya ada. Di sini ada tanaman layu. Tadi ada dua ya. Ibu hari ini kita kerja kelompok meneliti tanaman layu dan tanaman subur. Kamu tahu nggak tanaman layu itu seperti apa? Lemas. Tanaman layu itu dia kekurangan air dan oksigen dan sinar matahari. Kalau tanaman subur itu dia seperti apa? Kita tanaman layu dulu. Tanaman layu dulu ya. Ini tanaman layu bisa layu karena tanaman layu bisa layu
layu. Gitu ya. Ini sudah paham? Kalau ibu tanya, kalau penyebab tanaman layu itu apa namanya? Yang bisa angkat tangannya jawab. Penyebab tanaman layu di bukunya ada saya. Penyebab tanaman layu ada yang bisa, tadi harus sudah itu jelaskan. Karena kekurangan air Kekurangan air. dan kelebihan air. Mantap. Keren. Semangat ya. Saya buka satu timba. Semangat. Yes. Semangat. Jangan letoy. Ibu juga semangat. Di mana-mana kita belajar harus semangat. Oke? Habis itu sini ada yang kedua ya. Kondisi tanah. Kamu tahu nggak tanah? Kamu pernah pegang tanah nggak? Nggak ada yang takut pegang tanah nggak? Ada ya. Tapi kalau cacing takut nggak? Takut. Di sini ya, kondisi tanah ya. Kondisi tanah yang ideal. Ada kondisi tanah yang tidak ideal. Di situ maksudnya tanah terlalu padat ya. Kalau tanah terlalu padat, tanah yang padat itu menghambat pertumbuhan. Ya, coba dibaca. Ada yang bisa? Menghambat pertumbuhan. Ayo. Iya, mantap. Keren. Nanti yang nggak ada pertanyaan bertanya ya. Nanti kalian sambil lihat itu aja. Ini tadi kondisi tanah yang tidak ideal. Habis itu kekurangan nutrisi ya. Kekurangan nutrisi. Di situ tanaman itu harus membutuhkan nutrisi untuk tumbuh. Tanah yang kekurangan nutrisi itu penting. Tanah yang kekurangan nutrisi penting bisa menyebabkan tanaman layu. Kalian pernah tidak nanam bunga pernah tidak? Tidak. Pernah Bu? Oke. Nanam sayur pernah tidak? Nanam sayur pernah tidak? Hah? Oh, kampung. Prosesnya mudah tidak? Tidak. Tidak. Kamu tanam apapun kalau kamu nggak kasih air, hingga kamu perbaiki tanahnya, dia tidak akan bisa subur. Tanahnya harus gembur. Kamu disiramnya tiap hari juga nggak dapat disiram terus. Soalnya tadi yang kita jelaskan kalau tanaman itu sering terkena air, dia akan layu juga ya. Nah, itu. Di sini makanya tanaman itu harus memerlukan nutrisi untuk tumbuh. Kalau dia kekurangan nutrisi, dia tidak bisa tumbuh juga. Di sini ada intensitas cahaya yang tidak tepat. Tahu nggak intensitas cahaya? Cahaya matahari ya. Cahaya matahari. Intensitasnya jangan juga terlalu panas, jangan juga terlalu nggak panas gitu ya. Gitu ya. Di sini di bawahnya terlalu banyak sinar matahari, dia akan apa? Sedikit terhadap. Beberapa tanaman sensitif terhadap sinar matahari berlebih dan bisa mengalami defisit apa? Mantap. Dan di bawahnya dan kerusakan sel yang ditandai dengan daun menguning dan layu. Kalau terlalu sedikit juga, dia apa? Tanaman juga membutuhkan cahaya ya, sebab apa? Dia mempunyai fotosintesis. Tanaman berfotosintesis itu di malam hari atau siang hari? Siang hari. Mantap.
yang tinggi dan memiliki ciri-ciri fisik yang sehat seperti warna hijau, cerah dan pertumbuhannya juga cepat. Kesuburan tanaman ini dipengaruhi oleh kondisi tanah. Kalau tanahnya bagus, dia mempunyai nutrisi yang baik dan airnya juga baik, dan dia juga mempunyai cahaya matahari yang cukup seperti itu ya. Di sini ada faktor lingkungan lainnya. Faktornya apa? Ada di sini. Ada? Faktor tumbuhan ciri-ciri. Kita masuk ke ciri-ciri tanaman subur dulu. Ciri-ciri tanaman subur. Apa ciri-ciri tanaman subur? Ini bukan apa? Tumbuhan cepat dan tinggi. Terus? Dalam hijau cerah, Ya. hasil panen limpah, Oke. Apa lagi? Ada 3 jawaban. Mantap. Itu ya. Tadi sudah tahu ciri-ciri tanaman subur. Ciri-ciri tanaman subur: pertumbuhan cepat dan tinggi. Tanaman tumbuh dengan baik dan cepat, mencapai ukuran yang maksimal. Warna daun hijau cerah, daun tanaman terlihat sehat dan segar, tidak kuning atau layu. Yang ketiga, hasil panen melimpah. Tanaman menghasilkan buah biji atau bagian lain yang diinginkan dalam jumlah yang lebih banyak. Itu kalau dia subur ya. Tapi kalau tidak subur, kita tidak mendapatkan apa-apa, ya kan? Di sini seharusnya banyak kita tadi. Yang pertamanya, hasil panen melimpah. Tanaman hasil buah, biji atau bagian lainnya diinginkan dalam jumlah yang banyak juga. Yang di bawahnya, akar juga sehat dan kuat. Sistem perakaran tanaman berkembang dengan baik dan mampu menyerap nutrisi dari dalam tanah. Sudah? Jelas anak-anak? Jelas. Mengerti anak-anak? Mengerti. Luar biasa. Oke ya. Tadi itu menjelaskan apa? tanaman subur. Kesuburan tanah. Tanaman subur dan tanaman Layu. Tadi ini ibu tanya lagi. Tadi kan kita sudah jelaskan. Ciri-ciri tanaman layu. Tadi seperti apa? Dia layu kan? Pasti dia mempunyai ciri seperti apa? Oh ini tanaman layu. Ciri-cirinya, oke, daunnya kuning, batang lemas, Kekurangan nutrisi, kekurangan nutrisi, keren. Apa lagi? Ayo, Kekurangan tanah. kekurangan apa? Ayo, Air. Ya. kekurangan air, Kelebihan air. kelebihan air juga, oke. Inilah, ya kalau tanaman itu kelebihan air, dia akan busuk ya. Akarnya juga akan busuk. Busuk itu buruk ya. Apa kata kita? Busuk ya. Akarnya tidak kuat dan dia akan roboh. Seperti itu. Kalau kita mengurus tanaman, jangan tiap hari perlu siram. Jangan juga nggak disiram. Ya sedikitnya 3 hari sekali. Kalau tanahnya padat, kamu ganti tanahnya atau gemburkan. Tahu nggak gembur tanah seperti apa? Di rumah itu banyak ya yang bisa menyuburkan tanah. Banyak. Sampah-sampah di rumah, sayur yang kamu buat setiap hari itu bisa kamu mau ambil kulitnya, bisa kan jadi pupuk. Telur yang kamu makan tiap hari bisa kamu jadikan pupuk supaya tanaman kamu jadi subur. Kamu nggak tahu kalau telur itu bisa untuk kulitnya, bukan isinya untuk kamu, kulitnya untuk pupuk. Ya kan? Bulu ayam juga bisa. Kulit padi juga bisa. Kalau kamu punya sawah ladang kan, nanam padi tadi kan, kulitnya kamu ambil campur sama tanah, atau kulitnya dibakar campur sama tanah. Itu membuat tanaman kamu jadi subur.
sudah jelas kan? Sudah mengerti kan masalah apa tadi yang ditanyakan? Ciri-ciri tanaman layu yang tanaman atau disebut dengan tanaman tidak subur. Kalau tanaman yang subur apa? Ciri-cirinya apa? Daunnya hijau, pertumbuhannya cepat dan tinggi. Apalagi? Hasil panen melimpah, keren. Apalagi? Yang sebelah sini. Apa ciri-ciri tanaman subur? Ayo. Akar sehat dan kuat. Kalau dia kuat akarnya, dia tidak akan bisa roboh. Walaupun sebanyak apapun buahnya, dia tidak akan roboh. Berarti tanaman ini sehat. Benar kan? Ngerti sudah? Nanti kalau ditanyakan ingat lagi. Hari ini kita kan sudah menjelaskan materinya. Nah, Ibu kasih kerja kelompok ya. Nah, Ibu kasih kerja kelompok. Soalnya Ibu kan siapkan tumbuhan yang kurang subur dengan subur. Nanti Ibu suruh kalian apa? Yang subur itu seperti apa, yang tidak subur itu seperti apa. Ibu bagikan. Nanti yang pilih datanya nggak usah dikerjakan nanti ya, yang ada di samping itu. Itu yang di atasnya tanaman layu, yang di bawahnya tanaman subur. Ya. Ini ya dulu. Itu tanaman layu dengan tanaman subur. Nah, hari ini Ibu membuat kerja kelompok yang sini 5 orang, sini 5 orang ya. Ceweknya 2, sini ceweknya 3. Ini tanamannya. Ya nanti kalian dulu yang cek di sini. Apa? Di sini kan ini tanaman layu. Buat kesimpulan tanaman layu itu kenapa? Ini tanaman subur. Ini tanaman subur buat kesimpulannya. Kerjakan sendiri ya. Nanti yang ini tunggu dulu sebentar. Aku lihat ya. Ya. Tapi ya. Kamu bisa memperkirakan tanamannya seperti apa? Tanpa kalian ada bunganya di sini, kamu bisa memikirkan ini tanaman. Tulis kenapa dia jadi gayung? Yang ini sama tulis ini di bawah dulu. Ada bolpen? Ini kasusnya kesimpulan dari yang semua ini. Kesimpulan nomor 1 dengan nomor 2. Yang ini nomor 2 nya di sini kamu tulis dia kenapa jadi subur apa yang lainnya kenapa tadi kan sudah kita jelaskan. Di sini kamu tulis kesimpulannya. Mengerti tidak? Kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya itu berarti panjang kan jawabannya. Oh tanaman lain ini seperti ini dia lagi tanaman subur ini gitu ya. Di bawahnya jadi 1. Kamu bisa nggak usah kamu tanpa melihat dan sini kamu bisa. Kamu dipikirkan apa yang Ibu kan jelaskan tadi kan bisa kamu buat di situ. Bisa kan? Ya, mulai mengerjakan.
Siapa yang ada bosnya? Siapa yang ada
Yang nggak tahu nih, di siapa bedanya?
Itu nanti ada di video dari kita terbang itu keluar super dia sudah salah. Sudah semua? Iya. Ayo satu orang yang membacanya hasilnya. Enggak, ibu nggak minta satu orang. Kita semuanya ada kan kalian? Satunya semuanya tapi semuanya kan kita membaca satu-satu. Maksudnya hasil kerjanya dibaca dulu ya, hasilnya menjelaskan tentang sumber itu seperti ini. Oke, siap ya, nanti. Oh, silakan, Kak. Saya lagi pulang. Kak. Ada yang mau berdiri sana? Toh. Ayo. Aku itu tenang lagi. Sementara ini belum selesai ya, sampai yang ini yang sudah selesai kalau bisa tugasnya di presentasi dulu satu-satu orang. Yang sebelah sini yang kelompok 2 ya. Yang kelompok 2 Jumri, Adil, Daniel, Sabila ya dengan Rifa. Ya ini. Ya Salsa. 5 orang. Ibu minta satu orang untuk satu orang berdiri ya. Oh, kamu harus bangga dengan hasil kamu jelas.
Ya dari sini dulu. Ya kamu ini ya kamu menjelaskan. Yang pertama ini kasus tentang tanaman yang layu. Kasus kedua tanaman yang subur. Coba kamu presentasikan. Ayo silahkan berdiri. Iya iya dibaca. Tanaman yang layu punya kekurangan air, kedua atau kelebihan air. Ya, terus Tanaman subur, pertumbuhan cepat dan tinggi. ya. Tanaman hijau cerah dan subur. Oke. Tanaman subur harus dijaga dengan baik. Tanaman yang subur harus disiram 3 kali sehari Oke. dan juga dikasih pupuk. Terus Tanaman layu tidak dijaga dengan baik ya. dan air dikasih berlebihan atau tidak kebanyakan. Ya, kesimpulannya? Kesimpulannya? Masih. Ini tadi kamu baca kesimpulan. Oh iya iya. Oke, terima kasih Dok Jumri. Ayo. Yang selanjutnya, Akan ke Daniel. Daniel. Oh. Siapa? Jangan jangan itu kena dengan Halil. Firman. Ngapain kamu? Tadi. Ambil. Ayo lanjut. Dari Alkitab Nyaring sedikit, kamu suaranya pelan. tanaman hijau Ya. Terus pertumbuhan cepat dan tinggi warna hijau cerah, tumbuh dan berkembang dengan baik, menghasilkan hasil panen yang tinggi, hijau cerah, pertumbuhan yang cepat, kesuburan mengembang. kesimpulan sudah? Oke, makasih ya. Semangat. Selanjutnya, Berat, kamu sendiri. ayo presentasikan hasilmu. Saya Adel, saya akan mempresentasikan pendapat saya sendiri. Kasus pertama itu tanaman layu. Menurut saya, dari foto ini kita bisa melihat daun mulai layu karena kekurangan air, cahaya matahari dan oksigen. Oke. Dan kemungkinan lama-kelamaan tanaman ini akan mati. Kasus kedua, tanaman ini terlihat sangat subur. Kemungkinan sudah mencukupi dari 3 aspek, yaitu air yang cukup, cahaya matahari yang cukup, dan oksigen yang cukup. Kesimpulannya, tanaman layu dan tanaman subur mempunyai perbedaan yang sangat jauh, seperti daun, warna daun, dan warna batang. Dari kesimpulan ini, saya hanya memberitahu jagalah tanaman. Keren. Ya. Nah, gitu ya kalau presentasinya sebelumnya. Adil. Adil sedikit. Ah, Keren kan? Kalian sudah? Selanjutnya siapa lagi? no. Neneng. Iya. Ayo, terus berdiri ya. Ya. Pada kasus kedua, tanaman memiliki daun dewasa, memiliki akar yang sehat dan tidak tumbuh. Pada kesimpulan kasus di atas, perbedaan daun yang subur dan layu, perbedaan kuat dan sehat dan tidak sehat, perbedaan cara berkembang dan perkembangan.
dan kuat, bakaran daun dan daun cemas pada tanaman. Yang ke-15 perbedaan antara subur dan tidak subur, perbedaan perkembangan pada tanaman, perbedaan tanaman yang layu dan subur. Pada kasus 1 adalah tumbuhan yang tidak terbebas dari hama dan penyakit, sedangkan kasus 2 adalah tanaman yang bebas dari hama dan penyakit. Satu dari 5 orang. Untuk perkiraan kalian 5, yang paling kerennya siapa? Semua kalian ya. Udah tinggal pada Jelas ya. Sebentar lagi, nanti tugasnya di rumah teman-teman ya, kalian dia masing-masing. Ayo sudah? Wah, harus selesai buah. Sudah. Ini sudah? Kesimpulannya kan kamu sudah? Nah, belum dibawa kesimpulannya. Nggak tahu kesimpulannya? Iya, jelas kesimpulannya ini mana? Punya kamu mana? Siapa yang tulis? Mana kalau kamu? Nanti ingat tulis ya. Ya, kalau sudah nanti presentasikan. Jadi dia namanya tidak subur. Budaya ketiga itu ini lupa itu ya.
kelebihan air. Kasus kedua, tanaman subur adalah tanaman yang menghasilkan hasil panen yang tinggi dan memiliki ciri-ciri fisik yang sehat seperti warna cerah dan pertumbuhan yang cepat. Dan selanjutnya Raya Kristiani. Raya Sesimpang. Perkenalkan, saya Raya Kristiani dari kelompok 1. Di sini saya akan membuat presentasikan kasus yang pertama yaitu tumbuhan layu karena tumbuhan di samping dalam pandemi kekurangan air dan terlalu lama di bawah kebutuhan yang menyebabkan tumbuhan kering dan menguning. Kasus yang kedua tanaman subur tanaman subur hanya memiliki banyak nutrisi dengan kebutuhan yang baik. Ketersediaan air yang cukup kelembapan yang bagus. Kesimpulan di atas adalah tanaman selalu memiliki banyak untuk utamanya adalah tanaman air dan air. Dan tanaman subur adalah tanaman yang subur dan lebih baik. Yang kedua, karena kekurangan perawatan seperti pupuk. Lalu untuk kasus yang kedua, nomor 1 adalah tanaman subur. Yang kedua, tanaman subur karena kondisi tanah yang baik, ketersediaan air yang cukup dan hasil panen. Berikut saya akan menjelaskan dari dua kesimpulan kasus yang pertama, untuk kasus nomor 2 yaitu tanaman subur adalah tanaman yang mudah berkembang dan hasil dengan baik menghasilkan hasil panen yang tinggi, memiliki ciri-ciri fisik yang sehat seperti warna hijau cerah dan pertumbuhan yang cepat. Sekian, terima kasih. Singkat ya, panjang juga. Selanjutnya Perkenalkan, nama saya Arif dari kelompok 1. Saya akan menunjukkan mereka satu kekurangan air, tanaman layu kekurangan air dan terlalu lama berada di dalam terik matahari menyebabkan kering dan menguning. Yang kedua, dan kekurangan perawatan pupuk. Kasus subur memiliki banyak nutrisi, kondisi tanah yang baik, ketersediaan air yang cukup, kekeringan matahari, kelembapan yang bagus, kesimpulan dari di atas tanaman layu. untuk mulai tadi sudah dibaca apa? Kamu kerja. Sudah, ya keren juga sudah. Gimana nih? Ayo. Selanjutnya. Ya, sudah. Apa yang ada aja yang kamu bisa. Perkenalkan, Rudra Syah dari kelompok 1. Semua. Kasus 1. Ya. Satu tanaman dalam kekurangan air tanpa dari pupuk. Sel-sel tanaman Ayo cepat. Yang tertawa. Semangat. Sudah? Ayo. Benar ya? Apa? terlalu banyak air menyebabkan akar membusuk. Terlalu banyak air bisa menyebabkan akar jadi busuk. Ya, sudah selesai kesimpulannya? Ya, sudah. Ya, sudah. Ibu menghargai kerjanya kalian, walaupun nggak tuntas, kalian kan kerja ya. Nah, kalau pekerjaan itu harus dihargai. Tuntas atau tidak tuntas, kamu kan sudah kerja. Nah, kerja dapat atau tidak sedikit atau banyak, bagus atau tidak.
kalian satu orang menyelidiki atau memperhatikan tanaman yang layu atau bukan tanaman yang layu. Tanaman yang subur dengan tanaman yang tidak subur. Di sini pendapat kalian, penilaian kalian atau diri kalian sendiri ya, bukan orang lain. Tapi di sini ibu anggap di sini sama ya. Karena nggak ada yang lain, cuma kamu membedakan subur dengan layu. Subur itu kenapa? Dia layu itu kenapa? Kan kalau dia subur itu ada penyebabnya kan? Kalau dia layu juga ada penyebabnya. Tadi ingat tidak? Kalau tanaman layu itu disebabkan oleh apa? Kekurangan air. Ya, oleh cahaya, tidak ada pupuknya, tidak ada nutrisinya. Ya, itu kalau tanaman ya layu. Kalau tanaman subur tadi apa? Dia sudah memenuhi kebutuhan nutrisi, memenuhi air, intensitas cahaya sudah bagus, otomatis tanamannya cepat bertumbuh, daun hijau dan cepat berbuah. Itu disebut dengan tanaman subur. Hari ini kalian sudah mengerjakan tadi kita ada ini ya. Kalian bisa tulis ataupun ada bukunya. Nanti juga ini untuk terakhir. Nanti ini yang di bawahnya lagi nanti masuk dikerjakan ya. Ada yang di bawahnya tadi. Ini Kristiani tadi mana? Kristiani. Siapa yang buku Korea? Ini mana sih namanya? Namanya mana? Ada ini di bawahnya. Oh. Ih, nggak bisa. Siapa nih? Halo, kami Bu. Kenapa ini nggak ada namanya? Putri. Itu ada di bawahnya. Ada di bawahnya ada pilihan ya. Ini tadi siapa? Nanti dulu ya. Di belakang. Itu ada lampiran 2 ya. Coba dibuka. Lampiran 2-nya ada. Di situ tentang. Coba lampiran 2-nya. Dilihat lampiran 2-nya, ada kan? Coba kalian dijawab di situ ada kunci. Kalian jawab, yang pilihan gandanya kalian jawab. Di situ soalnya seperti apa yang ibu jelaskan tadi. Coba dijawab. Kalian bisa semua kan? Ya, jawab. Yang pertama itu pertumbuhan dapat diartikan sebagai disilang aja dan gandanya dikerjakan.
sudah, ya kalau sudah kerjaannya bisa dikumpul. Dikumpul aja berapa menjadi kesimpulan. Tadi yang folder itu tadi mana? Ya. Ada kumpul sudah? Ya, mana? Yang harus tadi yang merasa memakai pulpen Kembali itu bukan. Tapi rasa tadi ada ininya. Ada. Mana fotonya mana? Oke. Hari ini aku bagi hasil tugasnya ya. Ini tugasnya yang kamu kerjakan. Ini bisa kamu bawa pulang. Elsa Putri, semua nilainya bagus ya. Raya Pustiani, Putri, Aris, Haris sudah kaku. ini mana namanya nih? Aduh, Salsabila, Ramadan. Salsabila, Adil Firman. Nulis masa nulis itu lagi nih. Ini Jumri, Rifana, sekarang kita sudah kita tadi sudah menyelesaikan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tadi kalian sudah paham? Sudah mengerti semuanya? Tadi apa yang kalian dijelaskan, yang disampaikan, kalian sudah bisa menjawab dengan baik. Minta untuk kedepannya kalian belajar jadi lebih baik lagi ya. Jangan lupa di rumah kalian harus
bawa aja pulang tugasnya untuk besok-besoknya kalau sudah masuk ya. Ini ada dulu. Bapak kamu teman-teman di depan. Ini ada tadi yang kalian jelaskan tentang penanaman subur ya. Ini tadi sudah ya rasanya ini tadi sudah. Tadi kalian rasanya itu tadi ada nggak sebut ini? Ini untuk pertemuan yang akan datang. Tapi dijelaskan lagi sedikit ya. Perbedaan utama antara pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tadi ada kan? Sedikit punya ada kan? Ini tadi perbedaan utama antara pertumbuhan dan perkembangan. Aspek ini ada kan depan. Jangan bedakan. Coba ini perbedaan utama antara pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ini perbedaannya ya. Tadi memang harus dikasih pengertian terakhirnya. Ada perbedaannya juga. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Beda nggak? Perkembangan. Beda kan? Ada yang tahu nggak? Kalau perbedaan perkembangan itu seperti apa? Ayo. Kamu sudah dewasa. Kamu sudah punya kubis kan sudah dewasa. Ya, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan itu pertumbuhan itu beda ya. Di sini pertumbuhan itu aspeknya. Definisinya ada, sifatnya. Kalau pertumbuhan itu peningkatan ukuran volume ya. Sadar dulu. Di sini ada ya perbedaan utama antara pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama untuk pertumbuhan ya, pertumbuhan peningkatan ukuran, volume dan massa pertumbuhan. Kalau perkembangan itu perubahan kualitatif, diferensiasi sel dan pembentukan struktur baru. Itu ya perubahannya. Kalau untuk sifatnya juga beda. Tadi definisi. Untuk sifatnya juga beda. Kuantitatif dapat diukur. Kalau untuk perkembangan, kuantitatif tidak dapat diukur. Itu perbedaannya ya. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan tadi. Ini tadi itu rasanya sudah dijelaskan, tapi dijelaskan lagi lebih detail. Dari sifat dia kamu ingat. Ini ya. Yang contohnya kalau untuk pertumbuhan ya. Kalau untuk pertumbuhan itu contohnya apa? Peningkatan tinggi batang, peluasan, bertambah jumlah sel. Iya, dia pengukuran itu dapat diukur dengan yang contoh ya, peningkatan tinggi batang, peluasan permukaan daun, bertambahnya jumlah sel. Kalau untuk perkembangan, ya enggak? Pembentukan bunga dan buah, perkecambahan biji, pembentukan jaringan baru pada akar dan batang. Itu ya. Kalau untuk pengukuran, kalau pertumbuhan dapat diukur dengan alat ukur. Misalnya meteran atau timbangan. Ya, oke, meteran atau timbangan. Jari-jarinya apa pastinya? Yang untuk perkembangan tidak dapat diukur dengan alat ukur, tetapi dapat diamati perubahannya. Kalau fase itu kalau untuk pertumbuhan terjadi pada semua fase kehidupan pada tumbuhan. Kalau untuk perkembangan terutama terjadi pada fase tertentu seperti pembentukan bunga atau buah. Itu maksudnya ya.
Beda kan pertumbuhan dan perkembangan, jangan kamu disamakan pertumbuhan dan perkembangan. Manusia juga beda, pertumbuhan itu bertambah tinggi. Kalau perkembangan dia bertambah menjadi dewasa. Siapa yang sudah pernah dewasa di sini? Ya kan? Kalian sudah dewasa. Kemarin kalian juga dewasa kan? Pas SD belum dewasa kan pikirannya. Sekarang sudah dewasa itu disebut dengan perkembangan. Kalian sudah bertambah tinggi kan? Yang untuk perempuan sudah dewasa kan? Sudah tahu kan? Itu arti itu disebut dengan rambut panjang atau apa? Badannya tinggi. Sudah bisa apa gitu ya? Ya, kalau di biologi kalian sudah mengerti kalau di biologi itu salah, tapi kita hari ini tidak menjelaskan itu. Kalian kan sudah dewasa, paham, mengerti. Itu disebut dengan pertumbuhan dan perkembangan itu beda. Jangan kamu samakan pertumbuhan dia tumbuh perkembangan. Gitu ya. Kalau di bawah ini secara sederhana pertumbuhan adalah proses menjadi lebih besar. Itu pertumbuhan tadi kan? Menjadi lebih besar. Sedangkan perkembangan adalah proses menjadi lebih baik atau disebut menjadi lebih dewasa. Kamu harus menjadi lebih dewasa. Itu disebut dengan perkembangan untuk manusia. Kalau Tuhan ya kan? Menjadi lebih memilih juga sini. Ngerti kan? Perbedaannya ini beda ya. Nah ini tadi sudah kita jelaskan. Nah ini tadi contoh pertumbuhan. Contoh pertumbuhan kan tahu kan contoh pertumbuhan? Contoh pertumbuhan batang, pertumbuhan batang tanaman yang semakin tinggi. Nah ini pertumbuhan. Coba perhati, pertumbuhan itu dia semakin tinggi, batangnya semakin tinggi, daunnya semakin melebar. Untuk manusia dia semakin bertambah tinggi, bertambah penyebur kumis, bertambah penyebur kaki, atau yang lainnya. Kalau untuk perkembangan itu munculnya bunga pada tanaman, dia berkembang dia. Kalau untuk manusia dia berkembang dia punya anaknya itu dia tahu lah. Ini kalau untuk perkembangan pada tanaman itu dia memiliki daun batang atau tumbuhan sel-sel yang menjadi lebih khusus untuk menyerap air dan nutrisi. Sini ya. Di sini seharusnya ada pekerja juga. Dari kita sudah selesai ya untuk hari ini. Kasih tahu dari selanjutnya. Minta tolong untuk belajar di rumah, ya kan? Untuk belajar di rumah untuk menurutku yaitu masih untuk SMK 1 timbang ya. Semangat belajarnya di rumah, jangan banyak main, jangan salah gunakan HP ya. Nah, kalau perlu HP itu digunakan untuk belajar, di HP kan bisa untuk belajar, bisa kan? Kalau kamu nggak tahu masalah tugas, kamu bisa cari di HP. Daripada kan sekarang kan beda ya dari dulu. Hanya apa yang kamu tidak tahu. Kalau seperti biologi ini kan banyak. Kalau di HP di media itu kan di download apa, di YouTube kan bisa kamu tonton. Misalnya hari ini kita tadi nonton tapi jaringannya kan nggak bagus itu enggak. Makanya kita biasakan ini pakai belajar waktu ya. Kalian semangat mas kan? Waktu kita sedikit lagi, ibu minta untuk kehadirannya juga diusahakan ya, jangan nggak ada yang nggak tunggu. Kalau ibarat sakit harus minta surat izin atau izin sakit gitu ya. Jangan sering tidak hadir ke sekolah, ya kan? Jangan tidak. Kalau bisa untuk hadirannya jangan lupa, jangan nggak turun terus ya. Yang apa yang ibu kasih tadi kalian pelajari di rumah. Kalau ada yang salah diperbaiki. Ini untuk materi selanjutnya nanti kita meneruskan tentang ini kan pertumbuhan ya.
perkembangan pertumbuhan pada tumbuhan. Yang selanjutnya kita meneruskan tentang pertumbuhan pada manusia ya. Dan kita lebih tahu lebih jelas pertumbuhan manusia itu seperti apa. Kalian tuh harus tahu dari detailnya, dari manusia itu tumbuhnya dari mana ya, bayinya dia dari mana, gitu, sel-selnya dari mana. Nanti kita untuk minggu depan kita menjelaskan. Kalian sudah dewasa ya, bukan jadi anak kecil lagi. Ngerti kan? Oke. Tadi apa yang dijelaskan sudah mengerti semua? Sudah. Semangat. Sebelum kita menutup yang kita kerjakan apa yang kita lakukan hari ini, Ibu kasih pertanyaan. Tadi Ibu kasih materi apa? Pada tumbuhan. Terus ingat nggak pertumbuhan dan perkembangan itu ada perbedaan tidak? Ada. Ada faktornya tidak? Ada. Habis itu kita tadi mempresentasi apa sih? Kita tadi bunga yang layu dengan bunga yang subur. Oke, tadi ingat. Jika Ibu bertanya untuk minggu depan, mungkin masih ingat kan? Pelajaran kita hari ini ya. Nanti kalau sudah pulang, kalian harus pulangnya sampai rumah. Kalau sudah anak dewasa itu, habis sekolah pulangnya langsung sampai rumah. Ini ada nggak yang pulang sekolahnya singgah ke singgah ke Budi? Ibu, ini kan masih anak ibu ya, menurut ibu. Kalau bisa pulang sekolahnya harus sampai rumah. Enggak. Apalagi yang bawa motor ya, jangan terlalu cepat bawa motornya. Kalian sayang nggak sama diri kalian sendiri? Sayang tidak? Sayang orang tua tidak? Jika apa berapa siapa yang sedih orang tua? Kamu ngapain? Kalau nggak tahu apa-apa siapa? Kamu nggak sedih apa? Orang tua yang sedih kan? Makanya kamu itu seperti apa jadi anak yang baik? Pulang sekolah, pulang belajar dari sekolah sampai rumah kamu mandi, lepas baju, makan kan? Habis itu istirahat. Kalau bisa ada waktunya bantu orang tuanya. Main HP ada jamnya, gitu kan? Ingat tugas yang diberi guru, jika ada PR dikerjakan di rumah. Nanti mainnya kerjakan dulu tugas yang dikasih oleh guru di sekolah. Oke, yang untuk laki-lakinya paham tidak? Paham. Nah, kalau sekolah kalian diharuskan punya baju yang rapi ya, pasang dasinya Senin sampai hari Rabu ya? Hari Selasa? Senin pakai putih. Selasa pakai putih, ya kan? Ya, hari Rabu pekan iya. Kalau bisa Senin Selasa kan Senin itu harus pakai baju putih dengan abu-abu. Kita punya peraturan sekolah kan? Iya. Kalau bisa berangkat sekolahnya lebih pagi, tahu tugas tiketnya apa. Semangat! Semangat! Ayo semangat! Ini sebelum kita pulang, penutupnya apa? Tanda tangan. Sebelum kita pulang, sudah kalian sudah hadir di sini, sudah bisa menjawab apa yang dijawab, kan sudah luar biasa sudah. Berarti apa yang Ibu berikan itu sudah masuk dalam otak, dalam hati ke otak itu apa sama nggak? Beda kan? Tapi hatinya nyalur ke otaknya, hatinya mengingat tapi otaknya memikir. Benar tidak? Hatinya memikirkan A tapi otaknya apa? Otak sama apa? Otak sama hati itu bukan kan nggak satu ya? Ayo, ini biologi juga ini. Tapi ingat nanti kamu harus belajar sebelum kita menutup pembelajaran.
dan itu juga minta tolong apa yang ibu kasih tahu tadi, apa yang ibu pelajari bisa kalian pelajari di rumah. Jika ada salah yang ibu sampaikan, minta tolong, minta maaf, diperbaiki ya. Kita sebagai manusia nggak ada yang semua kita anak-anak belajar. Anak-anak seperti kalian itu tugasnya belajar, tahu kan? Jangan dulu bekerja, belajar dulu. Nanti kerjanya belajar itu ada waktunya, tapi kalau bisa belajar itu sampai tua belajar. Tapi kalau kerja itu sampai mati tetap kerja, ya kan? Kecuali mati nggak kerja. Yang pasti sekolah dulu, sekolah belajar. Kalau sudah berhasil baru bekerja, ya kan? Semuanya hari ini kalau sudah selesai kalian ibu minta untuk ini sebelum pulangnya perlu kita untuk apa ya, berdoa ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ayo siapa yang punya doa? Ayo berdoa. Ayo punya doanya. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Kalau sudah, silakan kita mengucapkan selamat siang. 1, 2, 3. Berdiri, bersalam. Oke, terima kasih ya. Dari sini keluar. Oh, sudah sepatu bukan. Terima kasih ya. Ya, ya. Ya.